Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam video saya ini. Nah, seringkali saya mendapatkan pertanyaan, sebenarnya setan atau iblis itu mitos atau fakta sih? Masa ada orang Katolik yang menganggap setan ini hanyalah sebuah mitos? Nah, saudara-saudari ingin tahu kan? Jangan kemana-mana, karena dalam video berikut ini akan ada penjelasannya. Sekarang pengertiannya dahulu ya, menurut Kamus Alkitab. Iblis. Iblis juga disebut yang jahat. Ya, misalnya dalam Injil Matius 6:13 itu. Kata asli dalam bahasa Ibrani dan Yunani berarti pendakwa. Ada di dalam kitab Ayub. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Dan ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini dalam Injil Yohanes. Nanti ini akan ada penjelasan sedikit berkaitan dengan hal ini. Pada akhir zaman kuasanya akan meningkat. Wow, luar biasa. Tetapi akhirnya ia akan dikalahkan juga oleh kuasa firman Allah. Ya, bagaimanapun juga Allah tetap yang menjadi pemenang melawan iblis, setan. Seringkali ini juga dipakai dalam bentuk jamak. Ya, kuasa jahat yang dapat merasuki orang sehingga ia menjadi sakit. Makanya ya kan di dalam Injil juga ada peristiwa orang yang disebut sebagai kerasukan setan. Nah, lalu disembuhkan oleh Yesus. Beelzebul atau iblis dianggap sebagai penghulu setan. Nah, Yesus pernah dituduh menyembuhkan orang dengan kuasa ini. Ya nggak mungkin ya kalau antar setan itu saling berseteru. Yesus dan murid-muridnya mempunyai kuasa untuk mengusir setan-setan. Nah ini lihat ya, kekuatan Yesus tetap di atas setan. Sehingga orang yang tadinya kerasukan setan sembuh kembali. Roh-roh jahat, kuasa-kuasa yang dapat menguasai, memasuki, dan mempengaruhi seorang hingga ia melakukan dosa atau jatuh sakit. Yesus dan murid-muridnya mempunyai kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan itu. Jadi mungkin ada roh jahat itu ada berbagai macam jenis ya. Dan bisa merasuki orang yang intinya mengarahkan orang melakukan yang jahat, melakukan dosa, bahkan sampai orang itu lalu menjadi sakit. Nah, yang menjadi masalah bagi kita, apakah Allah itu menciptakan setan atau iblis? Wah, ini pertanyaan ini kalau nggak hati-hati salah menjawab, ya kan, bisa menjadi ajaran sesat nih. Ya, sudah pasti Allah tidak menciptakan setan atau iblis, ya, tetapi pada mulanya itu juga ciptaan. Jadi begini,
dalam Katekismus Gereja Katolik 414, setan atau iblis dan roh-roh jahat yang lain pada mulanya adalah malaikat. Loh, ternyata pada mulanya itu malaikat loh. Ini di sini ya, tetapi kemudian mereka ini jatuh karena dengan kehendak bebas mereka menolak melayani Allah dan keputusannya. Keputusan mereka melawan Allah ini bersifat definitif. Jadi ini bukan sekedar dosa, tapi menolak Allah secara definitif. Ya, mereka berusaha untuk kemudian menarik manusia dalam pemberontakan mereka melawan Allah. Nah, ini ciptaan yang sudah keterlaluan ini, tidak menyadari bahwa dia hanyalah ciptaan, ya, tetapi merasa akan bisa menang melawan Allah secara definitif, sehingga ya sudah tidak mau bertobat. Jadi awal mulanya adalah malaikat. Jadi Allah menciptakan malaikat ya, bukan menciptakan setan atau iblis. Ya, kejahatan berasal dari kehendak bebas mereka menolak Allah secara definitif. Dalam Katekismus Gereja Katolik 392 dikatakan demikian. Kitab suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Ya, bandingkan surat Petrus yang kedua ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Lanjut ya, jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini. Nah, ini kan jadinya memang ya awal mulanya ini roh ciptaan ya, tetapi ya karena diberi kebebasan hanya menyalahgunakan kebebasan itu, mereka jatuh dalam dosa yang sifatnya tetap, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Menolak Allah secara tetap, enggak mungkinlah ke surga kalau seperti ini. Kita mendengar satu gema dari pemberontakan ini dalam apa yang setan katakan kepada nenek moyang kita. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini dalam Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kata-kata ini yang dikatakan oleh setan yang dalam personifikasinya bentuk ular yang menggodai Hawa. Ya, coba siapa yang tidak tergoda? Bahwa kalau memakan buah itu justru akan menjadi seperti Allah. Wah, luar biasa godaan ini. Akhirnya Hawa jatuh. Setan adalah pendosa dari mulanya. Dalam 1 Yohanes 3:8 ini, barang siapa yang tetap
berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, dari surat 1 Yohanes pertama bab 3 ayat 8. Dan setan ini adalah bapa segala dusta. Disebutkan dalam Injil ya. Nah, kalau ini surat Yohanes, ini Injil Yohanes. Dalam surat Yohanes, dalam Injil Yohanes ya, ditulis iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Wah, ini bapaknya ini iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iya, ini menjerumuskan manusia, ya kan? Tidak hidup dalam kebenaran, mengarahkan manusia pada hal-hal yang salah. Tidak hanya sekedar salah dalam arti nggak pas, tapi jatuh ke dalam dosa. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Inilah, dalam iblis itu tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tuh. Nah, berikut di dalam Katekismus Gereja Katolik 391. Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang, terdengar satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah. Ini maksudnya bagaimana ini? Di balik keputusan nenek moyang kita. Coba ini dibaca dulu ya, Kejadian 3:1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, apa kata perempuan? Saut perempuan itu kepada ular, buah-buah dalam taman ini boleh kami makan. Dalam taman itu berarti pokoknya yang ada dalam taman semua. Tetapi, nah ini ada pantangannya tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Loh, sudah diberitahu jelas loh. Tapi coba lihat nih si penggoda. Tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali. Ini cara menggoda ini luar biasa. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, jadi ular di sini menggodainya soalnya gini loh, Allah itu tahu nanti kalau kamu makan itu kamu menjadi seperti Allah. Makanya dilarang. Nah, ini kan godaan yang luar biasa seperti ini. Lanjutnya, yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Iri. Ular ini yang menjadi personifikasi dari setan, iri. Tetapi karena dengki setan, ya kan, maka maut masuk ke dunia.
Dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Jangan mau ini menjadi milik setan. Karena apa? Ya mencari maut. Ya maut kok dicari. Mencari kehidupan lah. Mencari Yesus. Kitab suci dalam tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Kitab suci dan tradisi melihat ya, ini malaikat ini jatuh. Jadi memang pada mulanya itu malaikat. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, anak-anak iblis ya, keinginannya akan seperti iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Nah, dilihat ini. Pendusta dan bapa segala dusta. Tuh, iblis. Gereja mengajarkan bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Loh, ini loh. Sejak semula itu Allah hanya menciptakan yang baik. Malaikat yang juga baik. Diciptakan baik. Nah, tapi apa yang terjadi? Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah. Tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri. Nah, ini menentang Allah, cuman menentangnya itu secara definitif. Ya, kalau mungkin hanya dosa, itu juga bertentangan dengan kehendak Allah, tapi masih memungkinkan untuk bertobat. Ini kalau sudah definitif menentang Allah, kiranya sudah tidak akan bertobat. Dalam kitab Wahyu ini, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wah, dilemparkan ke bumi. Makanya ini bumi ini porak-poranda ini. Perjuangan melawan si jahat ada di mana-mana. Tetapi yakin ya kebenaran akan menang karena Allah menyertai. Itu KGK 395. Tetapi kekuasaan setan bukan tanpa batas. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya kan. Sepertinya setan itu kan begitu kuat, tetapi bukan tanpa batas. Ia hanya ciptaan belaka. Walaupun kuat karena ia dalam roh murni, namun ia tetap saja makhluk. Ia tidak dapat menghindarkan pembangunan kerajaan Allah. Kuat sekali. Pernah ya, konon seorang wanita yang katanya kerasukan setan ya, dibawa kepada saya, lalu kita doakan, sudah dipegangi beberapa orang laki-laki, dia meronta, dan beberapa temannya yang laki-laki ini ternyata kalah melawan seorang wanita yang
kesehariannya itu lemah, tapi waktu kerasukan setan ia menjadi kuat. Ya. Tapi jangan takut, setan tetap akan kalah. Pembangunan kerajaan Allah ini akan tetap berjalan terus. Nah, kerajaan Allah itu tumbuh seperti biji sesawi, pelan, tetapi tumbuh terus pasti. Setan ada di dunia karena kebenciannya terhadap Allah. Nah, ini loh, kebenciannya terhadap Allah. Nah, tidak benci kepada sesamanya. Kalau manusia itu kan ya umumnya benci kepada sesama. Ini kebenciannya terhadap Allah. Dan ia bekerja melawan kerajaannya yang berlandaskan Yesus Kristus. Ya memang definitif menentang Allah. Usahanya membawa kerugian fisik bagi tiap manusia dan tiap masyarakat. Ya kan, dengan sekarang misalnya ya kan orang membangun kehidupan yang baik bersama-sama dengan kehadiran setan yang berkarya melalui orang-orang yang tergoda, kehidupan bersama yang baik dirusak. Walaupun demikian usahanya itu dibiarkan oleh penyelenggaraan ilahi yang mengatur sejarah manusia dan dunia dengan penuh kekuatan dan sekaligus dengan lemah lembut. Oh, kekuatannya penuh ya, penyelenggaraan ilahi itu, tapi tetap lemah lembut. Nah, yang menjadi suatu misteri itu ini, bahwa Allah membiarkan usaha setan merupakan satu rahasia besar. Ini, nggak tahu bagaimana ya. Tetapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 28. Kita tahu sekarang ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia mesti ada kebaikan Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita orang-orang yang dibaptis ini semuanya terpanggil loh. Masalahnya itu menanggapi enggak atas panggilan Allah ini. Ya, jadi ya harus percayalah. Setan itu kuat tetapi kalah ya, kalau kita itu hidup di dalam Allah. Kalah setan itu. Cuman manusia ini kan lemah. Roh kita itu kuat. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus pernah mengatakan berdoalah, berjaga-jagalah karena apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya harus kita sadari. Roh kita itu seringkali berkobar-kobar. Wah, saya ingin mempunyai rencana begini, mempunyai rencana itu. Saya mau ikut Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya daging kita ini seperti nggak mau gitu loh diajak bekerja untuk melakukan yang ada dalam niat roh kita itu tadi. Nah, ini harus disertai dengan doa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, jadi kesimpulannya demikian, saudara-saudari. Satu, setan itu memang ada, ya, tetapi dia tidak diciptakan oleh Allah sejak semula sebagai roh jahat. Artinya Allah tidak menciptakan roh jahat. Itu. Jadi yang ada di sini itu setan ada, tetapi Allah menciptakan malaikat, ya, bukan menciptakan setan.
Itu yang harus diketahui. Ya. Lalu mengapa Allah membiarkan kejahatan ini ada? Ya. Nah, ini masih merupakan misteri. Tetapi pada akhirnya harus disadari bahwa nanti yang bersama-sama dengan Allah, dia akan menang. Nah, setan tidak dapat menghindarkan pembangunan kerajaan Allah. Setan dikalahkan, Yesuslah yang menjadi pemenang. Dan itu sudah dibuktikan, ia mengalahkan maut dan sekarang duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demikian saudara-saudariku yang terkasih, sedikit penjelasan ya bahwa setan itu bukan sebuah mitos tetapi kenyataan. Ya, ikuti video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman ya dari channel Tuhanlah Pertolonganku. Tuhan Yesus memberkati, kita menang melawan kejahatan. Amin.